Dari pemerintah untuk siap divaksinasi, apakah adik siap tidak? Secara pribadi sih belum siap. Belum siap. Alasannya? Alasannya mungkin karena baru, terus dengan isu-isu yang beredar. Oh, isu-isu yang beredar bahwa vaksin itu berbahaya ya. Ya. Vaksinasi apakah siap tidak? Saya siap, kalau itu pun tergantung resikonya. Kalau itu apa namanya divaksinasi, kalau memang itu untuk baik, untuk kesehatan, saya siap. Tapi kalau untuk mencelakakan kami, ya jelas saya tidak siap juga begitu. Bagi saya sangat tidak terima karena kami belum tahu proses dan cara mereka melakukan vaksin itu dalam tubuh kita. Jadi bagi saya mahasiswa, saya belum bisa belum bisa menerima lah jika mereka menyuntik dalam tubuh saya, karena kan mungkin kita masih memiliki mungkin gejala-gejala penyakit yang diderita. Baik pemirsa, kita kembali lagi di dialog para kita Inews TV Jayapura, dan kita masih bersama dokter yang luar biasa, berani banget. Iya dong, tadi kita sudah bicara tentang vaksin apa yang kita terima nantinya. Kemudian ini ada kisaran usia nggak dok untuk mereka yang ingin divaksin? Maksudnya usia berapa sampai berapa? Iya, untuk tahap pertama yang kesempatan yang pertama kali menjadi prioritas ini memang usia antara 18 dan 59 tahun. 18 sampai ya, 59 tahun karena vaksin ini memang diuji cobakan pada usia 18 sampai 59 tahun. Gitu. Jadi untuk usia di atasnya bagaimana? Sedang diuji coba. Jadi usia 60 tahun ke atas diuji coba, dan kemudian nantinya juga anak-anak dan juga nantinya komorbid. Nah, sekarang usia 18 sampai 59 tahun tidak sedang menghadapi penyakit yang namanya komorbid gitu, dan tidak penyintas. Jadi yang penyintas yang sudah pernah kena COVID sudah pernah terinfeksi. Nah, itu untuk saat ini masih belum diberi kesempatan. Jadi yang diberi kesempatan benar-benar yang sehat usia 18 sampai 59 tahun, dan yang terutama untuk tahap awal ini adalah petugas kesehatan sebenarnya. Jadi kemarin itu waktu kick off memang kita ambil dari berbagai stakeholder supaya nantinya sosialisasi, karena mereka sudah mengalami sendiri, maka mereka akan mudah berbicara. Karena biasanya kalau melihat saja ngomongnya agak susah. Kemudian melakukan itu lebih lagi ya. Jadi itu yang kita harapkan, sehingga setelah mengalami imunisasi ini, vaksinasi ini, mereka akan berbicara, kami akan berbicara bahwa ini loh yang kami rasakan, jadi nggak perlu khawatir gitu. Jadi itu usia batasan yang bisa mendapatkan vaksin ini. 18 sampai 59 tahun. Jadi bagi Anda yang berusia kisaran 18 sampai 59 tahun, segera lakukan vaksin ya dok ya. Iya, dan vaksin Sinovac yang disuntikan ini apakah menjamin mereka yang divaksin tidak akan terkena COVID-19, dalam arti mereka kebal? Apakah mereka akan kebal terhadap COVID-19 ini dok? Iya, dalam uji coba sebenarnya standar WHO itu hanya 50% aja udah memberi kekebalan, dan kita sudah berani menjalankan gitu. Nah, di kita uji coba atau uji klinik dan approvalnya yang harus keluar dari Badan POM itu mendapatkan nilai 65,3%. Jadi itu sudah di atas ketetapan WHO. Jadi efektivitasnya itu sekian persen, artinya memang masih ada celah terinfeksi, tetapi tujuan vaksinasi adalah membentuk kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok, kalau itu sekian banyak orang yang divaksin mendapatkan vaksinasi ini, berarti kemungkinan untuk kena itu kecil, dan kalaupun kena itu tidak akan menjadi sakit berat. Itu goalsnya. Nah, sekarang kan kalau kena COVID sakit berat meninggal. Ya, kasus kita di Kota Jayapura juga 116 sudah meninggal gitu. Jadi memang
kita nggak berharap sampai seperti itu. Jadi hampir setengahnya ya dok, ya paling Iya. tidak ada ketahanan untuk kita terkena COVID itu 50% lah. Ya kalau ada 100 orang yang disuntik gitu ya, 65 itu kabal. Ya. Lagi 30 sekian ya, 35 ya kalau saya mengatakan itu abu-abu istilahnya. Jadi ada kemungkinannya dia terkena infeksi tetapi dia tidak akan menjadi sakit berat. Jadi kekebalan parsial istilahnya yang terbentuk gitu. Baik, dok, ada beberapa kabar yang kita dengar di luar sana. Kalau kita sudah disuntik Sinovac ini, apakah boleh kita bisa berkeliaran bebas, melakukan aktivitas dengan seperti biasa, seperti dulu belum zamannya COVID? Kemudian, apakah masih tetap harus ikuti protokol kesehatan 3M itu, dok? Iya. Yang pertama, masyarakat harus tahu bahwa yang mendapat vaksin ini tidak semua masyarakat. Tidak semua masyarakat. Itu yang pertama harus diketahui bahwa kan ini usia 18 sampai 59 tahun. Betul. Itu memang usia terbanyak penduduk kita, memang itu usia produktif terbanyak ya. Tapi kita harus ingat ada orang tua, ada yang komorbid, ada anak-anak yang belum mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau kita tidak melindungi diri kita, maka yang orang tua kena, kemudian yang komorbid ada yang juga masih kena infeksi, kemudian ada di tengah-tengah kita bisa juga kita kena gitu. Betul. Jadi memang atau ya kita masih bisa ketemu orang, mungkin kitanya terlindung tetapi orang lain juga kena itu. Jadi tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan. Jadi tetap bukan berarti nggak ada bebas ya, dok? Iya, kecuali kalau mungkin seluruh penduduk ya serentak. Nah, kemungkinannya ya sudah kecil gitu untuk mengalami kena COVID ini. Kalaupun kena COVID di kita syukuri. Kalau misalkan kena, ya jadi itu tidak seberat yang tidak mendapat vaksin. Tidak mendapatkan vaksin, baik. Dan vaksin ini gratis atau gimana nih, dok? Iya, kita dijamin oleh pemerintah gratis dan kami kemarin 34 orang nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar. Sama, yang pertama dan yang kedua apakah tetap gratis? Janji presiden gratis semua nantinya. Gratis semua ya? Iya, tentu kita sebagai masyarakat rakyat tentu mengharapkan gratis ya. Jadi memang informasi kemarin dari kementerian 3 juta vaksin itu di kesempatan pertama itu disebar di seluruh Indonesia itu memang free atau gratis. Dan dulu wacana sebelum pernyataan Bapak Presiden itu sebenarnya memang ada vaksin pengadaan secara mandiri, orang yang mampu bisa ya, karena negara kita kan mikirkan juga ya yang lain bukan vaksin saja. Nah dulu seperti itu, tetapi sempat pernyataan Pak Presiden juga ya kita kan menanti aja ya, kita masyarakat ya kalau free ya senang sekali kalau kita dibiayai, tapi kita mengikuti pemerintah pusat. Baik, semoga ini akan gratis dan seterusnya. Iya, dokter, 18 sampai 59 tahun. Bagaimana nasib anak-anak kita? Kan tidak jarang juga di antara mereka ada yang OTG tuh, dok. Iya. Usia di bawah 18 tahun memang kalau kami dari 6.500 kasus kita itu memang kecil ya. Untuk anak-anak memang tidak banyak kasusnya, tapi tetap saja ada ya satu-satu gitu ya. Jadi memang tidak banyak. Bagaimana mereka bisa mendapatkan vaksin ini ya? Jadi masih diuji cobakan. Yang sekarang diuji cobakan memang itu adalah usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ya. Jadi nanti setelah itu anak-anak komorbid. Jadi buat adik-adik di rumah tetap harus jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus ya. Sambil tunggu-tunggu, siapa tahu nanti ada vaksinasi juga untuk anak-anak kita. Dokter, angka positif penderita COVID di Kota Jayapura ini kan terus meningkat. Ini berdampak nggak, dok, sama fasilitas dan juga tenaga kesehatan itu sendiri? Ada tidak misalnya sanksi yang akan diberikan kepada warga kota atau nakes-nakes yang jelas-jelas menolak
vaksin Sinovac ini? Tidak ada aturan seperti bahwa ketika dia menolak kemudian sanksi. Sebenarnya ketika dia menolak dia akan rugi. Ya, ini miss opportunity namanya. Jadi dia kehilangan kesempatan karena ketika vaksin diberikan maka kita berharap dia akan memiliki kekebalan. Betul. Sehingga dia ya bisa terlindungi dari COVID. Petugas kita ada yang meninggal ya kemarin tahun 2020 ada satu kita kehilangan petugas puskesmas, kemudian ada dokter yang kita kirim sedang pendidikan juga meninggal. Jadi ada 2 tenaga kesehatan kita yang meninggal di Kota Jayapura dan ada lebih 100 tentunya kalau saya hitung sampai rumah sakit itu bulan Oktober kalau nggak salah itu sekitar 250 nakes kita di seluruh Kota Jayapura itu terinfeksi COVID ya. Kalau di puskesmas saja kita sekitar ya 100-an kita di puskesmas kena ya. Nah, kalau dapat vaksin ya ngapain disia-siakan gitu. Sebenarnya rugi kalau nggak dapat nantinya perlindungan itu ya. Kita berharap setelah diberikan vaksin kita akan memiliki perlindungan kekebalan itu. Nah, kalau tidak dapat ya sama moto yang kita kenal, tak kenal maka tak kebal. Jadi tak kenal maka tak sayang, tapi ini tak kenal vaksinasi ini maka tak kebal. Jadi seperti itu. Ya kita berharap kalaupun dapat vaksin memang protokol kesehatan harus tetap dilakukan, pakai masker, kemudian mencuci tangan itu sudah habit ya, pola hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, menghindari kerumunan, meningkatkan imun, kemudian iman lagi. Nah itu yang kita berharap. Betul. Sehingga angka COVID di Kota Jayapura kita bisa tekan. Baik. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan dokter kita, tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Anyus TV Jayapura.